Baik, Ibu Bapak semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur pagi hari ini kita semua bisa hadir pada acara ngopi, ngobrol pintar tentang diabetes. Izin kami sampaikan bahwa acara atau kegiatan ngobrol pintar tentang diabetes atau ngopi ini diselenggarakan oleh Advanced Diabetes Center di RSCM Kanigara. Baik, untuk hari ini sudah hadir pakar kita Dr. Tri Juli Edi Tarigan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Selamat pagi, Dr. Tri Juli. Hai, pagi, apa kabar? Ya, Assalamualaikum untuk teman-teman sekalian. baik, terima kasih dok atas kehadirannya. Pagi ini kita akan membahas tentang kenali obat diabetes Anda. Untuk tidak berlama waktu, kami persilahkan Dr. TJ untuk menyampaikan sedikit pengantar untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Dipersilakan Dr. TJ. Baik, terima kasih Kak Yunisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar lebih seru kita mulai dengan pantun dulu ya. Jalan pagi langsung dilanjutkan dengan ngopi-ngopi. Mampir ke Cakep. mampir ke Jogja, kemudian singgah di Kota Wates. Enaknya Cakep. Sabtu pagi sambil sibuk ngurus diri-diri, kita ngobrol tentang diabetes. Baik, teman-teman sekalian, saya diminta ngobrol-ngobrol sedikit tentang obat-obat diabetes ya. Nanti teman-teman boleh interupsi kalau ada yang menggelitik atau ada yang nggak jelas, silakan langsung interupsi aja ya. Dan kita tahu bahwa diabetes di Indonesia makin lama makin naik terus jumlahnya. Kita sekarang menurut data IDF tahun 2021, kita paling banyak ya, angka diabetesnya nomor 5 sedunia. Jadi kita ini perlu betul-betul berbenah ini pelayanan diabetes ini seluruh Indonesia. Kalau angka prediabetesnya lebih banyak lagi, ya biasanya 3 kali lipat tuh angka prediabetesnya. Angka obesitasnya juga sekitar 4 kali lipat dari angka diabetesnya ya. Jadi kalau angka diabetes kita itu menurut IDF sekitar 20 juta, maka prediabetesnya dan obesitasnya lebih banyak lagi. Ini saya kira menjadi tantangan kita. Dan kita yang sebagian mungkin ada yang prediabetes, sebagian sudah jadi diabetes, mungkin sebagian juga masih normal. Mari sama-sama kita bergandengan tangan ya. Kita beri contoh yang baik untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, agar yang belum diabetes jangan jadi diabetes, yang udah jadi diabetes terkontrol dengan baik ya. Baik, teman-teman, ini seri materinya yang disampaikan di ADC, Advanced Diabetes itu kan banyak ya. Kali ini saya mengkerucut kepada topik terkait dengan obat-obat diabetes. Dan obat-obat diabetes itu sebenarnya itu kita gunakan sebagai salah satu cara aja untuk mengontrol gula darahnya. Walaupun sekarang teman-teman sekalian, kalau Bapak Ibu sudah jadi diabetes, itu tidak tertutup kemungkinan lepas obat. Itulah yang namanya remisi ya, remisi. Jadi kita sekarang mengenal istilah remisi. Artinya diabetesnya terkontrol hanya dengan mengatur makan dan banyak gerak dan gerak teratur ya. Tetapi teman-teman, Bapak Ibu jangan memutuskan sendiri melepas obat ya. Melepas obatnya harus bersama-sama dengan dokternya karena ada kriteria tertentu ya untuk kita melepas obat dan hanya
memberikan menu mengatur makan dan latihan jasmani saja. Jadi sebenarnya juga kalau diabetesnya baru terdiagnosis, apalagi masih prediabetes, kalau bisa terkontrol dengan ngatur makan dan banyak gerak, nggak perlu obat, waduh dokternya senang banget. Senang banget kita kalau ada penyandang diabetes itu terkontrol semuanya dengan banyak melakukan gerak dan mengatur makan. Jadi makan obat itu, dokternya memberikan obat itu terpaksa karena diabetesnya tidak terkontrol dengan mengatur makan dan banyak gerak, ya. Jadi sekarang tadi sudah saya sampaikan tidak tertutup kemungkinan remisi namanya diabetesnya. Jadi terkontrol hanya dengan mengatur makan dan banyak gerak saja. Semua target-target gulanya puasa 2 jam, HbA1c-nya semuanya tercapai tanpa menggunakan obat, ya. Tetapi kalau diabetesnya sudah lama, ya, apalagi dulu waktu terdiagnosis dibiarkan aja gulanya tinggi dan sekarang untuk mengontrol gula darahnya itu harus banyak obat-obatannya. Kita biasanya nggak boleh menyetop obatnya atau sulit mengalami remisi diabetesnya, ya. Jadi kalau seperti itu teman-teman meneruskan pengobatan diabetesnya bersama dengan mengatur makan dan banyak geraknya. Jangan khawatir, obat-obat diabetes ini itu sudah diteliti dari binatang, dari orang sehat, ya. Sudah diteliti toksisitas kronisnya, toksisitas akutnya, ya. Jadi obat-obat diabetes itu yang memang dipersiapkan untuk dikonsumsi jangka panjang. Banyak guru-guru kita yang udah tua-tua itu, profesor itu diabetesnya udah 30-40 tahun, dia makan obat teratur sampai 40 tahun itu gulanya bagus dan sekarang tetap sehat. Ginjalnya tetap bagus, jantungnya bagus, dan sebagainya. Jadi selalu diskusikan dengan dokternya apa pengobatan yang terbaik untuk setiap pasien diabetes, karena setiap pasien diabetes itu unik. Nah, teman-teman, ini reminding aja, mengingatkan ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 1 setelah terdiagnosis ini tidak bisa tidak harus dengan insulin langsung, ya. Karena produksi insulin dari sel betanya sudah sangat kurang. Rusak sel betanya. Pabrik insulinnya sudah sangat-sangat kurang. Sehingga kalau dia nggak diberikan suntikan insulin, diberikan insulin, gula darahnya 700.000, ya, tinggi sekali. Dia darahnya jadi asam, bisa nggak sadar dan sebagainya kalau tidak diberikan insulin. Nah, yang banyak itu adalah diabetes tipe 2. Ini 95% lebih itu di Indonesia, di Asia itu diabetes tipe 2. Ini yang sehari-hari. Yang biasanya bisa awal-awal bisa terkontrol dengan lifestyle, tadi ngatur makan dan banyak gerak, kemudian lama-lama sulit, ya, terus harus pakai obat-obatan. Kadang-kadang kalau sudah makin lama, diabetesnya harus dibantu dengan insulin dan obat-obat yang lain. Nah, yang berikutnya adalah diabetes yang eksklusif, muncul pada saat hamil. Nanti dia setelah hamil dia normal lagi gitu, ya. Jadi sebelum diabetes dia nggak dikenal, sebelum dia hamil dia nggak pernah kencing manis, bagus gula darahnya. Kemudian pada saat hamil kok jadi gulanya jadi tinggi. Kemudian setelah melahirkan gulanya normal lagi. Ya, ini juga harus dikelola karena kalau enggak nanti bayinya bisa 7 kilo, ya, harus operasi dan membahayakan ibu dan anak. Diabetes tipe lain ini karena obat-obatan, ya, hati-hati makan dexamethasone, metilprednisolon, obat-obat alergi, obat-obat radang sendi yang sering bisa dibeli sendiri, dikonsumsi sendiri jangka panjang sehingga gula darahnya naik dan membahayakan, ya. Jadi banyak obat-obatan juga yang bisa membuat diabetes tipe lain. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih gula darah kita itu naik? Itu sebenarnya bukan hanya persoalan kekurangan insulin, ya, di pankreasnya, produksi insulin. Itu hanya salah satu saja. Salah satu titik, ya, proses, ya, mengapa gula darah kita itu naik. Gula darah kita itu naik kan sebenarnya karena gula itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sel. Harusnya kan normalnya gula darah kita itu dari luar sel masuk ke intrasel. Tetapi karena sebab-sebab tertentu,
Ya, misalkan selnya tidak sensitif dengan insulin atau insulinnya kurang atau macam-macam itu sebab-sebab yang lain ya. Itu sehingga gula darah yang ngider itu yang ngider ya glukosa atau gula yang ngider di dalam darah harusnya turun masuk ke dalam sel, dia tetap aja ngider di dalam darah. Nah, itu yang membahayakan pembuluh darah kita, pembuluh darah halus, pembuluh darah sedang, pembuluh darah besar, semuanya bisa terpengaruh ya. Nah, jadi banyak hal nih ya, banyak hal kenapa gula darah kita tinggi. Tadi yang pertama tentu pabrik insulinnya memang kurang. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini dia, sel-sel lemaknya itu kurang sensitif dengan insulin ya. Kemudian terjadi peningkatan lipolisis namanya. Sel-sel ototnya juga resisten dengan insulin. Sel-sel hatinya resisten dengan insulin ya. Kemudian ada gangguan hormonal di otaknya sehingga pengennya masukin makanan aja ke mulut. Itu yang disebut sebagai food craving. Ya, karena kelebihan atau disfungsi hormon tertentu, maka ini pikirannya di orang diabetes ini pengennya masukin makanan aja. Walaupun perutnya nggak lapar, tapi pengen masukin makanan aja di ininya. Masukin sesuatu. Yang lain adalah kekurangan hormon inkretin namanya ya di usus itu. Pengurangan hormon inkretin. Harusnya inkretinnya itu cukup, produksinya normal, tapi karena kekurangan atau kerjanya kurang bagus, sehingga produksi insulinnya juga kurang, gulanya tetap naik. Yang lain adalah ini ginjalnya. Ginjalnya juga ada gangguan ya. Harusnya sebagian gula kita itu dibuang ke kencing, tetapi pada orang yang ada gulanya naik awal-awal terus-terusan ditangkap, terus-terus direabsorpsi. Harusnya dibuang, direabsorpsi, diserap lagi ya. Sehingga gula dalam darahnya meningkat. Jadi banyak hal yang berkontribusi yang menyebabkan gula di dalam darah kita naik. Nah, ini titik-titik tangkap terjadinya patologi atau kelainan ini, inilah sekarang yang mengilhami ditemukannya obat-obat diabetes yang baru. Ada obat-obat diabetes yang bekerjanya di sel alfa misalkan. Ada yang bekerjanya merangsang sel beta. Ada obat-obat diabetes yang menghambat pengosongan lambung misalkan ya. Ada obat-obat diabetes yang mengurangi resistensi insulin. Kemudian obat-obat diabetes yang menekan produksi gula hati. Ada obat diabetes di otak. Ada obat diabetes di ginjal. Ada obat diabetes yang kerjanya di usus dan sebagainya. Jadi dengan orang tahu beragam kelainan ya di masing-masing organ ini itu berkontribusi terhadap naiknya gula darah dan begitu banyak obat-obat diabetes yang bekerja di beragam titik tangkap. Jadi kan orang selalu berpikirnya kan pankreasnya yang kurang insulinnya, kenapa yang diobati kok ginjalnya orang diabetes? Ya itu tadi ya. Karena kalau obat itu bekerja di ginjal ternyata gula yang di dalam darah kebanyakan itu bisa dibuang melalui ginjal sehingga kencingnya banyak gulanya. Itu yang kita temukan pemeriksaan urinnya kok plus 4, plus 5 gitu, bukan berarti gula darahnya tinggi, tetapi dia makan obat diabetes golongan tertentu sehingga kencingnya kayak akibat gula yang dibuang dari darah ke kencing gitu ya, sehingga turun gula di dalam darahnya. Jadi beragam obat-obat diabetes yang kita bisa fungsikan untuk menurunkan gula darah dengan beragam titik tangkap kerja obat atau beragam cara ya. Nah, setiap orang unik, setiap pasien itu unik. Kadang ada orang yang butuh obatnya harus pakai insulin. Ada orang yang butuh obatnya kerjanya di hati. Ada orang yang butuh obatnya kerjanya di otak. Ada orang yang butuh obat kerjanya di usus. Ada obat yang butuh kerjanya di ginjal. Jadi Bapak Ibu nggak usah lihat tetangganya, kok dia pakai itu, kok dia pakai ini ya. Karena masing-masing orang itu berbeda kebutuhan obat diabetesnya. Nah, jadi seperti tadi, kalau kita menyandang diabetes tipe 2, itu pilar pengelolaannya, tata laksananya Bapak Ibu, itu yang pertama edukasi dulu.
Jadi nggak melulu obat sebenarnya. Jadi dipahamkan dulu apa itu kencing manis, bagaimana cara mengontrolnya, ya, bagaimana perjalanan penyakitnya, apa yang harus dikerjakan hari-hari, apakah sudah saatnya perlu obat atau cukup dengan ngatur makan dan banyak gerak, ya, dan sebagainya. Itu perlu pemahaman, perlu pemahaman. Jadi kalau udah paham nanti kooperatif, ngerti, ya, sehingga dia mengikut gitu, ya. Yang kedua harus tahu ngatur makannya, ya. Berapa takaran makan saya pagi, makan siang, makan malam, snacknya, ya. Kalau nyemilnya apa, kemudian kalau ada kondangan, bagaimana nyomot makanannya, karbonya dan sebagainya itu harus tahu. Kitanya harus tahu itu. Jangan ngasal, ya. Makannya ngasal. Karena orang kencing manis memang makannya harus ditakar. Nggak boleh kebanyakan, tapi juga nggak boleh kedikitan. Ya, sedang-sedang aja. Yang berikutnya adalah tadi, ini, ngatur gerak, banyak gerak. Usahakan ada waktu gerak. Jadi kalau kita udah kencing manis, ya, gerak itu prioritas dalam keseharian kita. 30 menit itu nggak boleh diganggu gugat. Hanya untuk gerak, ya. Kapanpun, dimanapun, ya, harus sediakan waktu untuk gerak. Prioritaskan, terserah bentuknya mau senam, mau jalan kaki, sepedaan, mau trekking, mau bola, mau badminton, mau tenis meja, apa aja, asal diamalin. Yang penting diamalin, dikerjakan. Kadang-kadang kalau dikasih tahu muluk-muluk, nggak diamalin juga sama aja bohong. Jadi yang penting itu adalah diamalin. Jumlah langkahnya dihitung, kalau bisa gadgetnya itu ada aplikasinya. Kalau bisa 6.000 langkah. Di atas 10.000 langkah sehari, bagus. Jadi cari banyak alasan untuk jalan. Di kantor, udah ngetik berapa lama, jalan ke sana kemari sekeliling kantor. Nambah lagi jumlah langkahnya. Nanti kemana-mana jalan. Dari rumah ke depan, dikit aja ke, misalkan mau belanja, nggak jauh pasarnya 1 kilo 2 kilo, ajar aja jalan gitu. Ke masjid, ajar aja jalan. Jangan naik kendaraan gitu ya. Naik apa mau ke lantai 1, lantai 2. Ya, kalau cuma lantai 1, lantai 2, upayakan kalau kita nggak kuat lututnya jalan gitu. Jangan maksain naik lift ya. Jadi mindsetnya, pola pikirnya itu banyak gerak. Kapanpun, dimanapun, bentuknya apapun dikerjakan. Yang penting ya. Nah, ini kalau bisa terkontrol dengan cara ini, waduh senang banget dokternya. Bapak Ibu ini memang diabetes, tapi nggak perlu obat dulu ya. Cukup dengan ngatur makan dan banyak gerak. Nanti kita pantau gulanya, kita pantau HbA1c-nya, kita pantau tensinya, kita pantau kolesterolnya, kita pantau berat badannya, semuanya kita pantau. Kalau terkontrol, wah, lu senang banget. Tetapi berapa persen yang bisa kuat ya kontrol gulanya hanya dengan mengatur makan, gerak tadi? Kecil sekali ya. Karena orang yang bisa terkontrol itu kadang-kadang memang harus kuat motivasinya. Ya, daya dorong kontrol dirinya, self kontrolnya itu harus kuat banget baru dia bisa tadi tuh merutinkan gerak, mengkonsistensikan takaran-takaran makannya, mana yang harus dikurangi, mana yang harus disedengin, ya. Itu butuh motivasi yang kuat. Nah, itu yang orang kebanyakan nggak bisa. Nggak mampu dia mengikuti apa arahan-arahan itu ya. Jadi dokternya senang banget kalau terkontrol dengan mengatur makan dan banyak gerak. Dan itu yang dikasih obat sebenarnya terpaksa dokternya. Nggak terkontrol ini target-targetnya ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan. Udah Ya, banyak pertanyaan ini, Yun. iya, iya. Mau ulas dulu, Yun. Ya, baik. Ya, Dokter TJ, ini pertanyaan yang pertama tadi dari sebentar. Ini Ya, dari Ibu Nunik, pertanyaannya kapan seorang prediabetik atau diabetik hmm. bisa masuk fase remisi, Dok? Perlu Ah, berapa ya. lama evaluasinya baru kita putuskan bisa remisi? Jadi Silakan, gini, Dokter TJ. ciri-ciri pasien diabetes itu yang bisa remisi. Yang pertama, terdiagnosisnya masih ringan. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya nih, kalau kita udah punya faktor risiko, ya, apalagi kita udah ketahuan diabetes, itu
deteksi dininya harus berkala ya. Jadi kalaupun ketahuan diabetesnya, kan diabetes itu kriteria diagnosisnya, kriteria menyebut diabetes kalau gula darah puasa 126 atau lebih. Gula darah 2 jam atau sewaktunya di atas 200. HbA1c-nya 6,5. Nah, itu udah kita bisa sebut sebagai diabetes tipe 2. Prediabetes ada lagi kriterianya. Nah, kalau diabetesnya ketahuannya ringan, ya misalkan HbA1c 6,7 nih. Ternyata oleh dokternya sebelumnya udah dikasih obat, katakanlah metformin dan sebagainya. Ternyata dalam pemantauannya itu dengan menggunakan metformin yang sekali 2 kali sehari bagus terus. Pasiennya konsisten nih gaya makannya, geraknya konsisten. Dokternya bisa mencoba, apalagi durasi diabetes. Ini baru nih diabetesnya kurang dari 1 tahun. Tadi ketahuan terdiagnosisnya ringan. Pasiennya motivasinya kuat. Jadi menurut guideline-nya EDA, American Diabetes Association, remisi itu bisa lepas obat itu, kita sebut remisi kalau 3 bulan konsisten tanpa obat, 3 bulan lebih, semuanya terkontrol, bagus. Nah, itu namanya remisi. Tetapi Bapak Ibu jangan memutuskan sembuh atau remisi. Sebenarnya kita nggak menganut istilah sembuh. Istilah yang kita pakai itu remisi. Itu dengan dokternya. Dan jangan lupa kalau udah remisi itu harus dipantau terus. Ya, harus kontrol terus. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan menggunakan gula darah 1 kali terus bilang sembuh diabetesnya. Itu banyak ya, testimoni. Kita harus menggunakan HbA1c, digabung dengan gula darah puasanya, digabung dengan gula darah 2 jam atau sewaktunya. Gula darah kita itu bukan flat datar terus gitu di dalam darah setiap detik dari pagi sampai malam. Gula darah kita itu berubah terus dalam darah. Paginya bagus, siang belum tentu bagus, sore belum tentu bagus, malam belum tentu bagus. Padahal kita cuma periksanya pagi doang. Ya, kita nggak periksa sepanjang waktu. Kita nggak periksa tiap 5 menit kan gula darahnya. Sementara gula darahnya berubah-ubah terus. Jadi jangan pikir kalau sekali gula darah bagus, itu menggambarkan semua waktu dalam sehari itu. Salah. Makanya kita menggunakan HbA1c. Rata gula darah 3 bulanan. Ya, yang jadi pegangan kita untuk merubah obat dan sebagainya ya. Jadi ada kriterianya, disebut remisi itu lepas obat. Bisa sekarang, apalagi tadi masih sangat muda, bisa turunkan berat badannya dengan baik. Jadi turunkan berat badan 5 sampai 15% ya dari berat badan yang sekarang. Kalau berat badannya overweight atau obes, itu sangat membantu menurunkan gula darahnya. Sangat membantu menurunkan tensinya, sangat membantu memperbaiki lemaknya, kalau bisa menurunkan berat badan. Makanya silakan intermittent fasting untuk orang yang pre-diabetes, intermittent fasting untuk orang yang obesitas, ya. Untuk orang yang diabetes yang awal-awal yang hanya menggunakan pil itu juga bagus banget puasa, ya. Jadi silakan berdiskusi dengan dokternya, apakah saya bisa lepas obat, bisa remisi apa enggak. Nanti dokternya akan menilai, ya. Jadi dikatakan Baik, saya lanjutkan dulu ya. ya, Dok, kalau disimpulkan jadi Ya. untuk dikatakan remisi ini ada pemeriksaannya dulu dalam 3 bulan berturut-turut Ya, itu bagus ya, Dok, ya, baru kita bisa katakan bagus. ini remisi. Kalau baru 1 kali belum Ya, ya, Dok, ya? oh, jangan. Baik. Nah, jadi lanjutannya ya, Bapak Ya, Ibu, kita kalau nggak lanjutkan. terkontrol nih dengan ngatur makan dan gerak, baru kita pakai obat-obatan ya. Nah, ini nanti kita masuk ke jenis obat. Dan yang berikutnya adalah monitoring. Jadi ini semua pilar ini orang kencing manis, penyandang kencing manis harus tahu nih ya. Harus tahu nih semuanya. Ya. Harus tahu, harus punya ilmu. Sehingga nanti waktu diskusi dengan dokternya itu banyak hal yang bisa didiskusikan, ditanyakan ya. Nah, target HbA1c untuk kebanyakan populasi 7%. Nah, ini yang rata gula darah 3 bulanan ini yang jadi pegangan dokternya biasanya untuk menyebut kencing manisnya terkontrol, tidak terkontrol, atau harus ditambahin obatnya, tuh bisa dikurangin obatnya dan sebagainya. Untuk kebanyakan populasi.
Ada populasi-populasi tertentu bisa 7,5 bahkan 8. Ada populasi-populasi tertentu bahkan targetnya bisa 6,5 atau 6 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab obat-obat diabetes. Jadi obat-obat diabetes ini kita berikan untuk penyandang yang tidak terkontrol dengan atau tidak bisa terkontrol dengan ngatur makan dan banyak gerak ya. Ada obat dalam bentuk pil diminum, ada obat dalam bentuk suntikan, insulin ya. Insulin juga macam-macam insulin ya. Ada insulin yang kerja panjang, ada kerja pendek, ada insulin campuran, ada co-formulation, ada fixed ratio combination, banyak. Sebentar lagi juga ada insulin yang seminggu sekali, mungkin sebentar lagi insulin pil ya. Kemudian ada juga suntikan yang GLP-1 reseptor agonis namanya. GLP-1 reseptor agonis ini juga banyak sekarang. Di luar negeri juga sudah ada jual GLP-1 ini sebentar lagi masuk nih di Indonesia ya. Tirzepatide ini di mana-mana udah dipakai, kita aja yang belum masuk ini tirzepatide ini sebentar lagi mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ya. Nah, obat-obat oral ini golongannya ada golongan sulfonylurea, ada golongan biguanide ya, ada golongan TZD namanya thiazolidinedione, ada alpha glucosidase inhibitor, ada DPP inhibitor, ada SGLT2 inhibitor, GLP-1. Nah, tadi kan GLP-1 bentuknya suntikan, tapi di dunia ini juga ada GLP-1 yang reseptor agonis yang sudah dalam bentuk obat pil ya. Ini sebentar lagi juga masuk di Indonesia, di negara-negara lain GLP-1 reseptor agonis juga sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu refleksi nih, sekarang obat saya pakai apa aja? Masuk golongannya apa? Kenapa ya dokternya milih obat ini saya? Karena setiap orang unik obatnya. Setiap orang butuh badannya itu beda-beda ya. Nah, ini yang pertama, golongan sulfonylurea. Golongan sulfonylurea ini banyak ya. Ada yang namanya glibenclamide, ada yang namanya glimepiride, ada yang namanya gliclazide, ada yang namanya gliclidone ya, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi cara kerjanya dia merangsang produksi insulin oleh pankreasnya ya. Jadi pankreasnya harus sehat, pankreasnya masih bisa memproduksi insulin, pankreasnya masih banyak. Nah, cuma ini obat sulfonylurea ini kelas efeknya dia punya risiko drop gulanya yang lumayan tinggi. Jadi Bapak Ibu hati-hati, terutama orang tua, ada yang gangguan ginjal, ada yang misalkan diabetesnya ringan-ringan saja, orang yang berat badannya kurus ya pakai obat ini itu beresiko drop gula darahnya. Nah, efek samping yang lain adalah berat badannya naik. Nah, coba ada nggak yang pakai obat-obat golongan ini? Kok berat badan saya nggak turun-turun? Kayaknya udah repot deh ngatur makan, banyak gerak. Kok berat badan saya begini terus gitu? Ya itu bisa merupakan efek samping dari golongan ini ya. Jadi hati-hati menggunakan obat ini. Biasanya dokternya mencarikan obat yang risiko dropnya paling rendah untuk golongan-golongan tertentu ya. Yang paling tinggi risiko drop gula darahnya ini yang kanan ini, glibenclamide ini. Makanya kita biasanya nggak gunakan untuk orang yang diabetesnya ringan, kita nggak gunakan untuk orang tua, nggak gunakan pada gangguan ginjal atau gangguan organ ya. Kita nggak gunakan itu. Nah, ini metformin. Metformin ini, Bapak Ibu. Oh ya, kenapa? Ya, untuk minum obat ini kapan baiknya, Dok? Oh, baik. Nah, sulfonylurea, teman-teman sekalian, biasanya kita sarankan dikonsumsinya sebelum makan, ya. Kira-kira 15 sampai 30 menit sebelum makan. Jadi gini, obat itu masuk ke dalam saluran cerna. Kemudian masuk ke dalam darah, merangsang insulin di pankreas. Nah, itu nanti pas makan itu gula darah kita itu mulai naik kira-kira 10 menit. 10 menit gula darah naik, ya nanti puncaknya 1 jam, 2 jam, kalau orangnya normal udah balik lagi gula darahnya di bawah 140. Jadi kalau orang 2 jam setelah makan, kalau badannya normal, 2 jam setelah makan, gulanya harus di bawah 140 kalau badannya normal. Nah, jadi kalau makan obat sulfonylurea ini, pada saat gula darahnya mulai naik,
insulinnya juga mulai naik gitu. Jadi obat ini kan merangsang pelepasan insulin. Makanya diberikan sebelum makan agar pada saat gula darahnya naik akibat makan, insulinnya juga mulai naik sehingga tidak menyebabkan kenaikan gula darah di 1-2 jam setelah makan ya. Jadi SU Bapak Ibu di golongan sulfonylurea dimakan sebelum makan agar matching nanti kenaikan insulinnya karena obat ini dengan kenaikan gula darahnya matching sehingga gula darahnya 2 jam setelah makan tidak naik ya. Iya, baik. Oke, Terima kasih, Dok. lanjut dulu ya. Lanjut. Nah, ini metformin. Metformin ini Bapak Ibu dulu penemuannya juga dari tumbuh-tumbuhan yang namanya Galega officinalis, pohon-pohon perdu ya di Perancis sana. Ini obat ini sudah sangat lama ya, sudah sangat lama dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ini metformin ini kebanyakan pedoman pengobatan diabetes di dunia ini sebagai obat lini pertama tadi. Setelah tidak terkontrol dengan ngatur makan dan gerak, ya biasanya dokternya memberikan obat ini dulu lini pertama, ya. Nah, dia kerjanya mengurangi produksi gula hati. Bapak Ibu heran nggak kalau orang kencing manis itu kok gula darah bangun tidurnya tinggi? Padahal dia makan malamnya jam 7. Itu gula darah bangun pagi yang tinggi. Itu bukan karena efek makan malamnya yang jam 7, bukan. Ya, padahal dia nggak ada last dessert, dia nggak mimpi makan, dia juga nggak. Tapi gula darah bangun tidurnya bisa 200. Itu akibat pemecahan bahan-bahan selain gula dirubah jadi gula. Makanya bangun tidur gulanya tinggi. Itu bukan efek makan malam ya, gula darah bangun tinggi. Nah inilah yang di-handle, ditangani atau diberesin sama metformin. Dia menekan produksi gula hati. Makanya efek kerja metformin itu utamanya kita lihat bagaimana gula darah puasanya. Metformin itu ya. Yang lain-lain juga tentu memperbaiki masuknya gula ke sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, jangan lupa metformin ini punya efek samping yang sangat terkenal karena sifatnya asam. Ya, suka buat lambung rewel. Lambungnya jadi rewel, makanya cara makannya harus betul-betul benar. Kita mulai dengan dosis rendah. Biasanya dokternya mulai 2 kali 250. Kalau dulu ada yang 250. Kalau enggak ya 2 kali 500. Bisa diberikan saat makan atau persis setelah makan agar tidak menimbulkan menimbulkan keluhan ya. Jadi makan metformin itu saat perutnya masih terisi. Jangan perut kosong. Umat nanti mahnya ya saat makan atau persis setelah makan. Nah, ini metformin ada keterbatasan yang lain. Jadi kalau ada gangguan ginjal, gangguan organ yang berat ya atau berisiko kekurangan oksigen, kita nggak berikan ya metformin ini. Karena meningkatkan risiko yang namanya darahnya asam karena peningkatan laktat ya, lactic acidosis. Nah, yang berikutnya adalah golongan thiazolidin. Nama obatnya tersedia sekarang hanya pioglitazone. Kalau dulu ada rosiglitazone, tapi sudah ditarik ya. Nah, ini juga pioglitazone ini dia memperbaiki resistensi insulin utamanya. Meningkatkan ambilan atau masuknya glukosa ke jaringan dan seterusnya ya. Nah, tapi obat ini nggak boleh diberikan pada orang yang bengkak badannya atau berisiko bengkak. Ya, karena dia menaikkan berat badan ini, thiazolidin. Kita juga nggak suka ngasih obat ini kalau pasiennya gemuk. Tambah gemuk nanti pasiennya kalau dikasih obat ini, ya. Kalau dia gagal ginjal, terus ada bengkak, atau gagal jantung, ada bengkak, gagal hati, ya, sirosis, bengkak, kita nggak kasih obat ini. Karena dia berisiko menjadi bengkak ya badannya. Jadi biasanya kita berikan orang muda yang berat badannya nggak terlalu berat ya, nggak terlalu obes ya, kemudian nggak ada risiko bengkak ya dan sebagainya. Ini ya. Nah, yang lain adalah alfa glukosidase inhibitor. Nah, ini obat ini terkenal karena apa? Terkenal karena suka buat kentut-kentut berulang, kentut mulu nih pasiennya awal-awal.
ya. Jadi Bapak Ibu kalau pakai obat ini biasanya kita liburkan kalau mau misalkan mau haji, mau umroh gitu. Libur dulu deh pakai obatnya, apalagi baru pakainya. Karena kentut mulu gitu, patput aja bawaannya ya. Jadi obat itu unik dia. Obat itu dia kerjanya di dalam rongga usus ya. Makanya cara makannya di tengah-tengah makan, Bapak Ibu. Biasanya diajarinnya suapan pertama, suapan kedua, makan obat itu. Jadi nanti karbohidrat, glukosanya itu diperlambat itunya, pemecahannya. Ya, sehingga nanti yang diserap ke dalam usus halus juga diperlambat. Nah, karena glukosanya itu banyak di dalam rongga usus, ya, dia mengalami fermentasi. Nah, fermentasi itulah dia menghasilkan gas. Makanya kentut mulu, bentar patput aja dia. Ya. Jadi itu juga biasanya awal, makanya kita berikan dosisnya kecil, 3 kali 50 misalkan. Nanti udah lama, udah 3 bulan, 6 bulan, udah berkurang kentutnya, baru dinaikkan 3 kali 100 gitu. Ya, dia obat ini kerjanya tadi karena dia menghambat gula masuk ke dalam darah. Gula darah 2 jamnya dikurangin sama dia. Jadi utamanya dia menghambat mengurangi gula darah 2 jam setelah makan ya. Jadi setiap obat itu unik ya. Kerjanya unik, efek terhadap gula darahnya juga unik, macam-macam itu kerjanya. Jadi Bapak Ibu enggak usah lihat tetangga. Memang rumput tetangga selalu lebih enak dilihat ya. Rumput tetangga, nggak usah dilihat-lihat tetangga, beda masing-masing itu gitu ya. Oke ya, balik lagi nih. Ini pertanyaan udah cukup banyak, Dok. Banyak. Mau diselesaikan dulu ya. Udah di ini aja deh, itu diringkas dulu deh pertanyaannya. Ya, baik. Dibungkus dulu. Iya. Silakan Dokter TJ lanjutkan. Bukan, itunya. Pertanyaannya yang perlu direspon apa? Baik, di sini ada berapa pertanyaan memang terkait diet, Dok. Ada yang bertanya untuk ngontrol gula darah pada lansia itu bagaimana? Lalu tentang diet yang marak belakangan ini tentang diet keto sebenarnya baik atau tidak untuk diabetes. Lalu ada pertanyaan lain juga tentang ya sudah 3 tahun diabetes tapi tidak mau diet, tidak mau makan obat. Jadi ini gimana, Dok? Gitu. Itu dari Bu Kalau nggak Hana mau dan makan Pak obat Janan. ya harus kuat untuk banyak gerak dan ininya dan ngatur makannya. Kalau udah kencing manis terus malas makan obat terus makannya juga nggak mau diet terus malas gerak ya berantakan semuanya nantinya gitu. Ya. Nah, sekarang saya bahas dulu tentang diet keto. Diet keto itu Bapak Ibu itu porsi karbohidratnya sangat dikurangi ya. 5-10% dari total kalori harian. Sebenarnya diet keto ini bagus untuk turunkan berat badan awal-awal ya. Tapi jangan lupa kalau berat badan kita turun, itu tubuh kita berespon. Obesity protect obesity namanya. Kalau kita berat badannya turun, hormon-hormon tertentu ya, terutama ghrelin namanya, hormon ghrelin itu merangsang makannya jadi banyak. Jadi kalau kita berat badannya turun karena diet misalkan, itu makannya jadi pengen banyak lagi. Karena tadi obesity protect obesity. Jadi sebenarnya diet keto ini bagus untuk orang obesitas, untuk orang prediabetes ya, dan juga untuk diabetes yang ringan-ringan yang awal-awal yang hanya menggunakan obat-obat tertentu saja di luar insulin, di luar sulfoniluria ya. Itu ringan-ringan diabetesnya silakan ya. Nah, tetapi sekarang ternyata Bapak Ibu kalau orang itu menggunakan diet keto, ternyata asupan lemaknya jadi banyak, asupan proteinnya juga jadi banyak. Kalau dulu data-data jangka panjang, ya jangka panjang menggunakan diet keto itu masih tanda tanya. Sekarang sebagian sudah keluar. Jadi ternyata diet keto itu tidak seperti orang sangkakan dulu. Memang bagus untuk turunkan berat badan. Tadi rumus di depan, kalau kita bisa turunkan berat badan, tensinya bisa bagus, gulanya bisa bagus, ya lemaknya bisa bagus dengan penurunan berat badan.
Makanya diet keto itu untuk menurunkan berat badan di awal-awal bagus. Jadi untuk populasi tertentu itu boleh. Tetapi untuk diabetes yang udah lama, obatnya udah pakai insulin, obatnya juga ada golongan sulfinuria, obatnya udah gulanya macam-macam, kita nggak sarankan lagi menggunakan diet keto. Nanti lebih banyak mudaratnya, ya. Jadi pencegah diabetes, silakan. Diet keto itu sama dengan mirip dengan misalkan intermittent fasting, puasa sunnah dan sebagainya. Silakan untuk orang yang belum menyandang diabetes, ya. Apalagi Terima tadi? kasih, Dok. Yang kedua ya itu, dari suami dari salah satu peserta ini sudah 3 tahun diabetes, Dok. Namun Hmm. untuk menjalani diet sulit, Ah, untuk minum obat juga, tidak teratur. Jadi ya, olahraga juga sulit. Jadi harus ya. bagaimana? Nah, Ya, inilah silakan, Dok. pentingnya edukasi. Makanya di klinik diabetes itu selalu ada ruang edukasi, ada edukator, ada coaching, ada memberikan pengetahuan, pemahaman, ya. Kalau perlu dibawa tuh ke tempat-tempat ruang HD misalkan, atau bertemu dengan grup penyandang Iya, diabetes yang sudah bertemu dengan macam-macam. diabetes yang lain ya, Dok, yang Iya, untuk biar tahu termotivasi. nanti ini loh, kalau kita biarkan gula darah tinggi jangka panjangnya seperti ini. Makanya lebih bagus dari awal kita mencegah, kita menginvestasi. Jadi itu pemahaman yang harus disuntikkan itu. Makanya tadi edukasi kan jadi pilar pertama. Jadi itu Iya, problemnya adalah di edukasi. Kalau orang yang belum mau diajak, itu berarti pemahamannya yang harus disuntik, dibenerin, ya. Dia iya, belum paham tuh, belum tahu, belum termotivasi, ya. Itu perlu diajak ngobrol tuh banyak-banyak diskusi, dipertemukan iya, dengan pasien-pasien penyandang diabetes yang lain, biar motivasinya timbul, ya. Makanya ya baik. pilar pertama edukasi itu untuk menanamkan tadi pemahaman, ya. Kalau pemahaman itu nanti efeknya kepada ketaatan. Jadi orang yang belum paham, nggak ngerti, ya dia nggak taat lah. Dia nggak dikasih tahu misalkan, ini mau dibawa kemana gulanya, gula darah puasanya ditargetin berapa, gula darah 2 jam targetin berapa, nggak pernah dikasih tahu, dia males lah untuk Iya, taat makan obat dan banyak gerak, ya karena dia nggak jelas ini saya mau dibawa kemana. Jadi Bapak Ibu harus tahu target gula darah puasanya berapa, 2 jamnya berapa, HbA1c-nya berapa, tensinya berapa, kolesterolnya berapa, berat badannya berapa, biar semangat untuk mencapai tujuan-tujuan target itu, ya. Jangan makan obat tapi nggak tahu nih arahnya mau kemana nih. Ibarat naik taksi, kita nggak tahu di bawah tukang taksinya kemana nih. Ya kita ya jadi bisa ogah-ogahan gitu. Tapi kalau kita jelas nih mau ke Cibubur naik taksi, targetnya udah jelas. Kita oke ke sana gitu, ya. baik untuk Bu Jana, mungkin kalau di tempatnya selama ini kontrol ada Persadi ya, Satuan Diabetes di, klinik terkait atau di rumah sakitnya silakan datang untuk, mendapatkan edukasi atau ke ADC saja. ADC, RSCM supaya kita bisa berikan konseling, kita bisa berikan edukasi, mungkin suaminya sesudah itu bisa termotivasi untuk, diabetesnya lebih terkendali. Sebelum lanjut, Dok, ini ada pertanyaan juga Ya, ya, sudah 10 tahun, mengalami diabetes, berat badan sudah turun, tapi, gula darah masih belum terkendali. ya. Itu, kira-kira Berat badan karena apa, turun Dok? penyandang diabetes itu bisa satu karena diabetesnya jelek. Jadi kalau orang yang gula darahnya tinggi terus dibiarin, berat badan jadi turun. Yang kedua, berat badannya turun di program, ngatur makan, gerak, ya, atau obat-obatan diabetes yang punya efek menurunkan berat badan. Ini yang mana nih ibunya nih, gitu. Kalau gulanya tinggi terus, HbA1c di atas 9, gula darah puasanya 200, berat badannya ya anjlok. Nah, itu anjloknya berat badan bukan karena dietnya, bukan, ya, tapi karena gulanya dibiarin tinggi. Nah, kalau berat badannya turun terus, itu artinya badannya sangat kekurangan insulin. Itu ciri. Ciri kalau orang berat badannya turun terus, berat gulanya tinggi terus, ciri badannya kekurangan insulin.
Nah, itu obat yang terbaiknya untuk saat itu sementara diberikan insulin. Insulin itu bukan narkoba ya, sekali insulin seumur hidup insulin enggak. Insulin itu bisa kita kurangin, kita deeskalasi ya. Jadi bukan sekali insulin seumur hidup insulin seperti mitos kebanyakan ya. Boleh pakai insulin, udah bagus berat badannya kita kurangi, kita sesuaikan, kita adaptasikan lagi ya. Jadi kalau gulanya tinggi, berat badannya turun, itu artinya badannya kekurangan insulin ya. Apalagi? Ya, ini ada satu pertanyaan, tapi mungkin belum sampai ke penjelasan dokter. Dari Ibu Eni, izin tanya dok, Janumet itu obat diabetes tipe apa ya? Karena hasil gula Ya, darahnya belum terkontrol. Dan saat ini ya, kreatinin mulai naik. Apa yang harus saya lakukan agar baik. ginjalnya tetap sehat? Terima kasih. Bapak Ibu, kita menggunakan tadi segala cara pilar pengelolaan diabetes untuk mencegah jangan cuci darah, itu salah satunya. Jadi yang menyebabkan orang kencing manis cuci darah itu bukan karena makan obat rutin ya, obat gula rutin, bukan. Gulanya dibiarin tinggi terus-terusan jangka panjang, itu yang menyebabkan dia cuci darah. Ya. Jadi ini harus dipahamkan ini, didoktrinkan. Karena masih kebanyakan, masih banyak pemahaman gitu. Makan obat kimia kamu seumur hidup, ginjal kamu rusak. Nah, digitu-gituin. Jadi takut makan obat rutin pasiennya. Ya. Jadi Bapak Ibu, obat diabetes, obat tensi, ya, obat kolesterol itu memang diteliti, dibuat, ya, dipersiapkan untuk dikonsumsi jangka panjang. Ya. Jadi memang betul kalau ada sudah sampai keadaan ginjal tertentu, obat-obat diabetesnya harus pilih-pilih. Nggak semuanya lagi boleh diberikan, itu betul. Ya, tapi nggak ada itu obat diabetes itu merusak ginjal. Kalau dari awal ginjalnya bagus, terus makan obat diabetes itu, terus lama-lama jadi rusak ginjalnya. Kalau obat nyeri itu iya, asam mefenamat, piroxicam, meloxicam. Itu makan obat itu 3 bulan, ginjalnya bisa berkurang fungsi ginjalnya. Itu betul, NSAID itu. Tapi kalau obat diabetes memang dibuat untuk itu, untuk mencegah kerusakan ginjalnya justru dengan membuat gula darahnya on target gitu ya. Ini juga harus dipahamin betul ini duduk soalnya. Biar Bapak Ibu nggak ragu-ragu makan obat gula yang dikasih dokternya. Nah, jadi kalau orang kencing manis makin lama mengidap kencing manis, maka berisiko terkena komplikasi itu makin besar. Itu udah jelas. Ya, apalagi kalau ada faktor risiko lain selain diabetes. Apalagi nggak terkontrol diabetesnya berisiko. Ya. Nah, jadi memang kalau kita sudah ada kencing manis terus ada gangguan ginjal, pilih-pilih. Nanti dokternya yang akan memilihkan, ya, memilah-milih. Karena obat-obat tertentu memang sudah restriksi, kena restriksi kalau sudah ada gangguan ginjal di level-level tertentu, ya. Nah, Janumet itu adalah obat diabetes yang kita sebut sebagai fixed dose combination. Jadi kombinasi antara tadi metformin, biguanid dengan yang akan saya jelaskan ini, DPP-4 inhibitors. Jadi dalam satu pil itu ada 2 bahan aktif dianya, ya, sitagliptin dan metformin. Nah, Bapak Ibu memang kalau metformin itu kita sudah nggak pakai lagi kalau EGFR namanya, itu di bawah 30, ya, EGFR-nya di bawah 30. Sitagliptin juga biasanya kalau EGFR-nya sudah di bawah 60, kita sudah pakai dosis penyesuaian masing-masingnya. Jadi semuanya itu ada ilmunya, semuanya itu ada caranya untuk menyesuaikan. Jadi untuk sampai level gangguan fungsi ginjal tertentu, ya, sitagliptin dan metformin masih diperbolehkan. Tapi untuk di bawah 30, metformin kita nggak akan berikan lagi biasanya. Ya. Apalagi, Mbak? Lanjutin dulu. Lanjutin dulu dok, biar Nah, selesai tentang ini obatnya. DPP-4 inhibitor tadi yang ditanya. Jadi DPP-4 inhibitor ini adalah namanya incretin based therapy ya. Jadi hormon GLP-1 yang keluar dari usus halus kita itu kan
dia fungsi baiknya salah satunya adalah merangsang insulin. Tetapi karena kelebihan hormon DPP4 namanya DPP4 ini, kadar GLP-1-nya jadi berkurang ya. Makanya kita berikan penghambat agar hormon baiknya tadi itu bisa meningkat sehingga insulinnya juga bisa jadi cukup ya. Ini contoh-contohnya sitagliptin, linagliptin, vildagliptin ya. Tetapi ini selain dia single drug obat sendiri, dia ada campuran dengan obat-obat yang lain dalam satu pil, itu yang namanya tadi fixed dose combination. Jadi ada kombinasinya DPP4 inhibitor, DPP4 inhibitor dengan metformin, DPP4 dengan SGLT2 inhibitor dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir yang relatif baru adalah SGLT2 inhibitor. Ini obat-obat ini sekarang juga sudah makin meluas penggunaannya. Jadi di kita, di klinik diabetes, Bapak Ibu, kalau ada orang kencing manis sudah mulai ada gangguan ginjal, atau sudah ada gangguan ginjal, maka obat diabetes pilihannya adalah kelas ini. Kelas ini. Ya, cuma sayangnya obat ini belum masuk ke BPJS, sedang kita perjuangkan. Kita perjuangkan mati-matian ini, udah berapa tahun ini. Karena masih mahal aja gitu. Ya. Karena ini di mana-mana seluruh dunia, orang kencing manis yang ada gangguan ginjal, mulai ada gangguan ginjal, ini adalah obat standar yang harus diberikan. Termasuk orang kencing manis yang gagal jantung, maka obat ini juga obat standar yang harus diberikan. Hanya saja obat ini, itu dia gula yang di dalam darah dibuang ke kencing. Makanya kencingnya banyak gulanya. Jadi kalau orang pakai obat golongan ini, periksa urinnya, itu glukosanya +5, +6, +7 gitu. Itu karena gula yang di dalam darah dibuang melalui kencing. Nah, efeknya kalau kencingnya tinggi, gulanya gampang kuman. Ya, jadi kalau menggunakan obat ini harus cebok, ya harus siram agar tidak gampang kena infeksi saluran kencing. Apalagi orang tua, gemuk, ya harus personal hygiene-nya harus bagus. Kalau enggak, gampang kena genital infection namanya, ya. Ini. Nah, Bapak Ibu, masing-masing obat ini punya potensi menurunkan HbA1c yang berbeda-beda. Nih ya. Karena ini yang menjadi target kita. Kita menyebut kencing manisnya terkontrol, tidak terkontrol dari kadar HbA1c bersama dengan gula darah puasa dan gula darah 2 jam. Nah, kita masuk ke obat-obat suntik ya. Ini global saja. Nanti mungkin ada sesi khusus berikutnya obat diabetes yang suntik. Obat diabetes yang suntik sekarang selain insulin, tidak hanya insulin, ada GLP-1 reseptor agonis. Ya, mungkin ada dulu kenal liraglutide, ya, kemudian exenatide, sekarang semaglutide, dulaglutide, ya. Ya, kemudian ada kombinasi insulin dengan GLP-1 yang namanya fixed ratio combination. Jadi insulin ini, insulin basal, dikombinasi dengan GLP-1 dalam satu pen. Yang sebentar lagi masuk ini harus tahu juga Bapak Ibu, karena ini juga bagus banget dan di beberapa tempat juga dipakai sebagai obat anti obesitas, ya. Kombinasi antara hormon GIP dan GLP-1. Ini yang namanya tirzepatide, ya. Mounjaro nanti namanya Mounjaro. Sebentar lagi insya Allah kita bisa gunakan untuk menyandang diabetes. Di luar negeri, Eropa udah jadi obat standar diabetes, bahkan obat anti obesitas. Nah, ini insulin, sebenarnya insulin yang dari luar tubuh itu diproduksi oleh sel-sel bakteri. Ya. Ya, waktu kita sebenarnya sudah selesai. Nggak apa-apa, Mbak, ditambah aja. Iya. Tambah setengah jam, tambah aja juga nggak apa-apa. Ya, sebentar saya izin Kayaknya sama masih... operator. Saya izin operator, mohon diperpanjang waktunya. Mungkin sekitar 15 menit ya, Dok? Iya, boleh. Ya, jadi slide-nya habis itu kita diskusi bebas ya, teman-teman ya. Iya, baik. Masih banyak slide-nya, Dok? Enggak, udah dikit lagi. Ya, jadi insulin ini itu mencirikan bahwa badannya sudah kekurangan insulin sehingga disubsidi silang dari luar tubuh gitu. Ya. Insulinnya masih berproduksi, tetapi dia kurang sehingga harus dibantu lah istilahnya, disubsidi silang lah, ditambahin lah, dibalenin kalau bahasa Jawanya ya. Insulin itu macam-macam. Ada yang memperbaiki gula darah
bangun tidur, ya itu yang kita sebut sebagai insulin basal. Ada yang utamanya memperbaiki gula darah 2 jam setelah makan. Itu yang kita sebut sebagai insulin prandial. Makanya Bapak Ibu macam-macam kan insulin. Ini kapan dokter memberikan insulin ini? Biasanya indikasi insulin seperti yang tersebut di sini nih, ya. Banyak kondisi-kondisi tertentu. Kalau gagal nggak terkontrol dengan pil 2, 3 gitu, HbA1-nya tinggi banget, ya kita gunakan insulin. Insulin sekarang disuntikan dengan pen. Jadi jangan mikir bahwa disuntikan insulin itu dengan jarum suntik yang klasik, ya. Ini kalau disuntikan dengan pen ini, itu lebih tidak sakit dibandingkan dengan periksa gula darah di ujung jari itu. Itu periksa gula darah di ujung jari itu lebih sakit suntikannya dibandingkan dengan suntikan insulin. Suntikan pen itu ya. Yang lain adalah GLP-1 reseptor agonis. Ya ini tadi kita subsidi hormon ususnya agar tadi berat badan insulinnya meningkat ya. Berat badannya jadi turun, nggak congok lagi, nggak suka masuki makanan ke mulut bentar-bentar, nggak food craving istilahnya ya, nggak doyan makan, makannya sedang-sedang aja ya. Nah ini yang kita fungsikan sehingga gula darahnya juga karena dia bekerja di beragam titik tangkap kerja, ujung-ujungnya gula darahnya juga turun. Ini ya obat-obatannya, semaglutide, liraglutide, ada yang disuntikan tiap hari, ada yang disuntikan seminggu sekali. Ada juga yang kombinasi insulin dengan GLP-1. Ini baru ada sediaannya di Indonesia. Ya, yang kombinasi antara insulin dengan lixisenatide, namanya Soliqua. Turun di ya. angka itu. Ya, Baru, ini dia Soliqua. Nanti, iya. Baik, saya kira itu untuk pengantar diskusi lanjutan, Bapak Ibu, yang tadi ada hal-hal yang belum disentuh atau belum terjawab dari penjelasan-penjelasan saya, kita ulas beberapa pertanyaan sehingga kita punya pemahaman yang pas gitu ya tentang diabetes ini.